A. Pengertian cerebral palsy atau SP. Seorang dokter bedah kebangsaan Inggris bernama William Little pada tahun 1860 pertama kali mendeskripsikan satu penyakit yang pada saat itu membingungkan, yang menyerang anak-anak usia tahun pertama yang menyebabkan kekakuan otot tungkai dan lengan. Cerebral palsy menyangkut gambaran klinis yang diakibatkan oleh luka pada otak, terutama pada komponen yang menjadi penghalang dalam gerak, sehingga keadaan anak yang dikategorikan cerebral palsy atau SP dapat digambarkan sebagai kondisi semenjak kanak-kanak dengan kondisi nyata, seperti lumpuh, lemah, tidak adanya koordinasi atau penyimpangan fungsi gerak yang disebabkan oleh patologi pusat kontrol gerak di otak. Effendi dalam kurung 2006-118. Cerebral palsy merupakan kelainan diakibatkan adanya kesulitan gerak berasal dari disfungsi otak. Ada juga kelainan gerak atau palsy yang diakibatkan bukan karena disfungsi otak, tetapi disebabkan poliomyelitis, disebut dengan spinal palsy atau organ palsy yang diakibatkan oleh kerusakan otot atau distrofi muskular. Yang B. Jenis-jenis cerebral palsy. Cerebral palsy dapat diklasifikasikan berdasarkan gejala dan tanda klinis neurologis. Spastik diplegia untuk pertama kali dideskripsikan oleh Little tahun 1860. Merupakan salah satu bentuk penyakit yang dikenal selanjutnya sebagai cerebral palsy. Hingga saat ini, cerebral palsy diklasifikasikan berdasarkan kerusakan gerakan yang terjadi dan dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama ada SP spastik, merupakan bentuk SP terbanyak 70-80 derajat. Kerusakan terjadi di traktus corticospinalis atau darah di korteks. Anak mengalami kelumpuhan yang kaku, refleksnya menggigil, misalnya refleks Moro atau salah satu refleks bayi yang sering terjadi, baik dirangsang maupun tidak, dan ada refleks yang menetap padahal seharusnya hilang di usia tertentu tapi masih ada, misalnya refleks menggenggam pada bayi. Normalnya menghilang di usia 4 bulan, tapi pada anak cerebral palsy ini muncul atau tetap ada. SP spastik dibagi berdasarkan jumlah ekstremitas yang terkena, yaitu yang pertama monoplegi, yang kedua ada quadriplegia, yang ketiga diplegia, dan yang keempat hemiplegi. Yang B. Choreo-attentoid. Dikenal juga dengan istilah cerebral palsy diskrinetik atau gerak. Jari tangan anak atau kakinya bergerak melengkung, sikapnya abnormal dan geraknya involumenter dengan sendirinya. Yang C ada ataksik atau gangguan koordinasi. Gerakannya melengkung juga, tapi biasanya gangguan di tulang belakangnya, lehernya kaku dan tampak melengkung. Yang D dystonia, ada yang ototnya kaku dan ada juga yang lemas. Kerusakan otaknya berdasarkan pada bagian korteks atau bagian lapisan luar otak dan di ganglia basalis. Ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu di bagian B, jenis-jenis cerebral palsy. Balimus, ada gerakan yang tidak terkoordinasi atau involumenter, kadang juga melengkung-lekung. Kerusakan berada di ganglia basalis. Yang F, campuran, merupakan jenis cerebral palsy dengan semua jenis gabungan di atas. Kerusakan ini bisa terjadi di daerah otak mana saja. Cerebral palsy juga bisa diklasifikasikan berdasarkan estimasi derajat berat penyakit, yaitu A. Ringan. Penderita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sehingga sama sekali tidak atau hanya sedikit sekali membutuhkan bantuan khusus. Yang B. Sedang. Aktivitas sangat terbatas. Penderita membutuhkan bermacam-macam bantuan khusus atau pendidikan khusus agar dapat mengurus dirinya sendiri. Yang C. Berat. Penderita sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas fisik dan tidak mungkin
dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Pertolongan atau pendidikan khusus yang diberikan sangat sedikit hasilnya. Sebaiknya penderita seperti ini ditampung dalam rumah perawatan khusus. Yang C, karakteristik cerebral palsy. Pada dasarnya ada 4 sifat CP yang perlu kita ingat. CP adalah kerusakan pada susunan saraf pusat. CP terjadi pada masa pertumbuhan anak. CP bersifat permanen, serta CP bersifat non-progresif. Yang pertama, CP adalah kerusakan yang terjadi pada susunan saraf. Kerusakan yang terjadi pada otak berbeda dengan luka pada kulit. Luka pada kulit dapat disembuhkan bahkan jika lukanya sangat dalam sekalipun. Luka itu dapat sembuh meskipun meninggalkan bekas. Nah, lain halnya dengan kerusakan yang terjadi pada otak, terutama pada susunan saraf pusat. Otak berfungsi mengatur segala kegiatan tubuh. Singkat kata, otaklah yang mengendalikan semua aktivitas manusia, baik gerakan yang disadari maupun refleks tubuh yang tidak disadari. Jika otak mengalami kerusakan, seluruh tubuh pun akan terganggu. Kerusakan otak dapat terjadi akibat trauma ketika melahirkan. Yang kedua, CP terjadi pada masa pertumbuhan. CP dapat terjadi dalam masa pertumbuhan anak. Cara terbaik untuk menanganinya adalah dengan menjalani latihan sedini mungkin. Latihan yang dilakukan ketika anak berusia kurang dari 2 tahun dengan cara yang tepat dan efisien akan sangat menguntungkan karena saraf bertumbuh paling banyak pada usia tersebut. Masa inilah yang disebut dengan masa keemasan untuk memberikan terapi pada anak. Saraf-saraf yang baru tumbuh itu dapat kita rangsang melalui latihan agar bisa menggantikan fungsi saraf-saraf yang rusak. Target minimal yang harus dapat dicapai oleh anak penyandang CP adalah dapat berjalan. Jika ia sudah dapat berjalan, kemampuan dasar lainnya seperti kemampuan berbicara dan kemampuan kognitifnya dapat lebih mudah dikembangkan. Kemampuan anak untuk berjalan sangat berpengaruh terhadap kepandaian anak. Karena selama anak belum dapat berdiri sendiri, ia akan sangat bergantung kepada orang lain untuk berpindah tempat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu karakteristik cerebral palsy. Yang ketiga yaitu cerebral palsy bersifat permanen. Cerebral palsy adalah kerusakan otak yang bersifat permanen. Banyak ahli saraf memberitahukan orang tua bagi penyandang cerebral palsy untuk menerimanya anaknya itu apa adanya. Perkataan itu hanya akan menjatuhkan mental sang ibu atau sang ayah dan mematahkan semangat kedua orang tua tersebut. Jika orang tua sudah pasrah menerima kondisi anaknya, mereka cenderung membiarkan anaknya tetap bodoh dan tidak bisa berjalan. Yang keempat ada cerebral palsy bersifat non-progresif, artinya kerusakan yang terjadi pada otak akan menetap pada lokasi yang sama. Kerusakan itu tidak akan berpindah maupun menyebar ke tempat lain. Misalnya jika hasil tes MRI anak menunjukkan adanya atrof atau penyusutan di daerah cerebral cortex, maka kerusakan itu akan tetap berada di daerah cerebral cortex saja dan tidak akan mengenal cerebral palsy menyebar ke tempat lain. Klasifikasi cerebral palsy dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan kekakuan tos atau ketegangan ototnya. Yang pertama, spastik, yakni hingga 75%. Cerebral palsy jenis spastik terjadi karena adanya kerusakan di daerah pada korteks, memiliki otot-otot yang kaku dan lemah, dan bahkan mengalami kelumpuhan. Yang kedua, diskinesa. Anak dengan cerebral palsy ini mengalami kerusakan di ganglia basal. Anak dengan diskinesa kerap menggerakkan lengan, tungkai, dan badannya secara spontan tidak terkontrol. Yang kedua, ataksik, disebabkan oleh kerusakan pada struktur cerebral. Yang keempat, campuran, mengingat cerebral palsy adalah kondisi yang melibatkan kinerja otak dan otot. Di cara penanganan cerebral palsy. Penanganan cerebral palsy memerlukan berbagai disiplin ilmu dalam suatu tim kerja yang terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi, dokter anak, dokter syaraf, psikiatri, ortopedis, terapi fisik, terapis okupasi, terapi bicara, pekerja sosial, psikologi, dan guru penanganan cerebral palsy biasanya berupa terapi fisik, terapi perilaku, terapi bicara, nutrisi, obat-obatan, dan investasi bedah. Terapi untuk cerebral palsy sampai saat ini masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan lumpuh otak. Terapi yang diberikan pada penderita lumpuh otak akan disesuaikan dengan yang pertama adalah usia anak, yang kedua berat atau ringan penyakit,
Yang ketiga, menimbang dari area otak mana yang rusak. Rangsangan atau stimulasi otak secara intensif bisa melalui panca indera. Salah satu cara adalah dengan compensatory dendrit sporting, yaitu rangsangan agar dendrit tersebar dengan berimbang. Metode yang bisa dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang cedera otak berupa patering untuk melatih yang pertama gerakan kaki dan tangan seperti melayap dan merangkak. Yang kedua, menghirup oksigen masking untuk melatih paru-paru agar membesar. Penyebab cerebral palsy. Cummings mengatakan bahwa kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy dapat terjadi saat prenatal, sebelum lahir, perinatal, selama proses kelahiran, atau bahkan postnatal, segera setelah lahir. Adapun faktor-faktornya, yang A yaitu ibu menderita penyakit atau infeksi. Misalnya seorang ibu terkena infeksi rubella, toxoplasma, atau sitomegalo, yaitu virus yang terjadi di usia kehamilan trimester pertama. Gangguan juga bisa muncul saat kehamilan memasuki usia trimester ketiga. Yang B yaitu perilaku ibu. Ibu yang mengonsumsi obat-obatan. Perilaku ibu yaitu ibu yang mengonsumsi obat-obatan, merokok, minum minuman keras, begitu juga ibu yang mengalami depresi atau tekanan darah tinggi. Semua ini bisa merusak janin baik fisik maupun saraf. Yang C yaitu masalah gizi. Ini berkaitan dengan masalah sosial ekonomi. Ibu yang tinggal dengan kondisi ekonomi yang rendah, yang kurang mampu, sementara anaknya banyak, otomatis asupan gizinya pun kurang. Masalah gizi ini akan terbawa sampai anaknya lahir. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membacakan materi terakhir, yaitu cerebral palsy pada saat prenatal selama proses kelahiran. Dapat dikarenakan faktor-faktornya. Yang pertama, terjadinya infeksi jalan lahir. Hal ini sering mengakibatkan ketidaknormalan pada bayi karena terjadi gangguan pada proses persalinan seperti jalan lahir kotor dan banyak kuman. Yang B, hypoxia ischemic encephalopathy, yaitu pada saat lahir bayi dalam keadaan tidak sadar, bahkan tidak menangis dan justru mengalami kejang hingga kurangnya oksigen ke otak. Yang C, kelahiran yang sulit. Lamanya bayi di jalan lahir karena berbagai penyebab, misalnya kepala bayi lebih besar dari punggul ibu, sungsang, atau ada lilitan tali pusat sehingga tertarik dan sulit keluar. Yang D, asphyxia, suatu kondisi di mana bayi lahir tidak bernapas. Yang E, bayi lahir prematur. Bayi berisiko tinggi mengalami gangguan karena lahir belum waktunya atau kurang dari 37 minggu. Hal tersebut bisa dikarenakan jaringan organ tubuh dan jaringan otak belum sempurna. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk cerebral palsy. Yang pertama ada spastis, yang kedua atletis, atastis, diatonic, dan mid. Khususnya untuk cerebral palsy merupakan yang paling sering ditemukan, yaitu hampir 75%. Cerebral palsy digolongkan ke dalam beberapa tipe, yaitu monofologia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh, misalnya kaki kiri saja, sedangkan kaki kanan dan keduanya tangan normal. Yang B, hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama, misalnya tangan kanan dan kaki, atau tangan kiri dan kaki kiri. Yang C, paraplegia, lumpuh pada kedua tungkai kakinya. Yang keempat, diplegia, lumpuh kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. Yang kelima, ada triplegia, tiga anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kaki lumpuh, atau tangan kiri dan kedua kakinya. Yang terakhir atau yang keenam, quadriplegia. Anak jenis ini mengalami tumbuh seluruh anggotanya geraknya. Mereka cacat pada kedua tangan dan kedua kakinya.
yaitu gerak otot yang tidak terkendali dalam mengakibatkannya. Tubuh dan jaringan otak belum sempurna. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk cerebellar. Yang pertama ada spastis, yang kedua atastis, diatonic, dan mixed. Khususnya untuk cerebellar merupakan yang paling sering ditemukan, yaitu hampir 75%. Cerebellar palsy digolongkan ke dalam beberapa tipe, yaitu monofologia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh, misalnya kaki kiri saja, sedangkan kaki kanan dan keduanya tangan normal. Yang B, hemiplegia, lumpuh anggota gerak atas dan bawah pada sisi yang sama, misalnya tangan kanan dan kaki, atau tangan kiri dan kaki kiri. Yang C, paralegia, lumpuh pada kedua tungkai kakinya. Yang keempat, diplegia, lumpuh kedua tangan kanan dan kiri atau kedua kaki kanan dan kiri. Yang kelima, ada triplegia, 3 anggota gerak mengalami kelumpuhan, misalnya tangan kanan dan kedua kaki lumpuh, atau tangan kiri dan kedua kakinya. Yang terakhir atau yang keenam, quadriplegia. Anak jenis ini mengalami tumbuh seluruh anggotanya geraknya. Mereka cacat pada kedua tangan dan kedua kakinya. Athelot, yaitu gerak otot yang tidak terkendali dalam mengakibatkannya.